Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Luis Marliha SPD, peserta Latsar CPNS Kabupaten Garut tahun 2021 angkatan 17 kelompok 3 PPSDM Regional Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang sintesa agenda 3 dan personal branding. Di dalam materi agenda 3, kedudukan dan peran ASN dalam NKRI yaitu manajemen ASN, pelayanan publik, dan World of Government atau WOG. Sebagai salah satu sumber daya dalam pemerintahan, aparatur sipil negara mempunyai peranan yang sangat penting di dalam rangka menciptakan masyarakat madani yang taat hukum, demokratis, berperadaban modern, adil, makmur, dan bermoral tinggi dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat secara adil dan merata, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Materi yang pertama yaitu manajemen ASN. Pengertian manajemen ASN yaitu pengelola ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, bertanggung jawab, beretika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, jujur dan adil melalui pembinaan berdasarkan sistem prestasi kerja. Peran dan fungsi ASN. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, peran dan fungsi ASN yaitu yang pertama, pelaksana kebijakan publik, kedua, pelayanan publik, dan yang ketiga, perekat dan pemersatu bangsa. Berdasarkan jenisnya, pegawai ASN terdiri atas pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Kode etik ASN. ASN sebagai profesi berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku. Kode etik dan kode perilaku ASN bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Kode etik ASN dan kode perilaku yang diatur dalam Undang-Undang ASN menjadi acuan bagi para ASN dalam penyelenggara birokrasi pemerintah. Konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Sistem merit sangat berkaitan dengan manajemen ASN. Sistem merit adalah kebijakan tentang manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar. Contoh sistem merit di Indonesia yaitu pelaksanaan penerimaan CPNS dan karyawan perusahaan BUMN ataupun swasta yang berdasarkan kualifikasi dan kompetensi. Materi yang kedua yaitu tentang pelayanan publik. Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 bahwa pelayanan publik merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang dan jasa dan atau pelayanan administratif yang disesuaikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Terdapat 9 dalam prinsip pelayanan publik. Yang pertama, partisipatif, transparan, responsif, tidak diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, aksesibel, akuntabel, dan berkeadilan. Berikutnya, jenis-jenis pelayanan publik. Jenis-jenis pelayanan publik ada 4, yaitu pertama, pelayanan publik administrasi. Contohnya, berkaitan dengan pembuatan KTP, KK, dan SIM. Yang kedua, pelayanan publik barang, contohnya berkaitan dengan listrik dan air. Yang ketiga, pelayanan publik jasa, contohnya di bidang pendidikan dan kesehatan. Dan yang terakhir, pelayanan publik regulasi, contohnya undang-undang dan perundang-undangan. Materi yang ketiga yaitu World of Government atau WOG. World of Government atau WOG adalah pendekatan yang mengintegrasikan upaya kolaboratif dari instansi pemerintah untuk menjadi kesatuan menuju tujuan bersama, atau juga dikenal sebagai kolaborasi kerjasama antar instansi, aktor pelayanan dalam menyelesaikan suatu masalah pelayanan. Adapun berdasarkan polanya dalam WOG, pelayanan publik dibedakan menjadi 5 macam. Yang pertama, pola pelayanan teknis fungsional, pola pelayanan satu atap, pola pelayanan satu pintu,
pola pelayanan terpusat, dan pola pelayanan elektronik. Selanjutnya adalah personal branding. Personal branding merupakan praktek memasarkan orang dan karir mereka sebagai merek. Ini adalah proses berkelanjutan untuk mengembangkan dan mempertahankan reputasi dan kesan individu, kelompok, atau organisasi. Sedangkan beberapa praktik berfokus pada peningkatan diri. Personal branding mengidentifikasikan kesuksesan sebagai bentuk pengemasan diri. Personal branding dari seorang ASN. Sebagai seorang ASN, yaitu seorang guru, saya akan menerapkan personal branding sampel, yang artinya contoh. Dalam personal branding saya, yaitu sampel, dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, S, yaitu sederhana. Saya akan berperilaku sesuai kebutuhan dan kemampuan, baik itu dalam ucapan maupun penampilan. Yang kedua, A, akuntabel, yaitu saya akan bertanggung jawab dalam segala hal, baik itu kepada atasan, rekan guru, siswa, kepada orang tua, serta kepada masyarakat di lingkungan. Yang ketiga, M, mandiri. Sebagai ASN, sudah seharusnya menjadi pribadi yang mandiri dan tidak bergantung kepada orang lain. Yang keempat, P, peduli. Sebagai seorang ASN, saya harus peduli terhadap sesama, terutama kepada siswa dan orang tua siswa, selaku orang-orang yang menerima pelayanan dari saya, sehingga tercipta sebuah kepercayaan dari mereka kepada saya selaku pelayan publik. Yang kelima, E, etika. Sebagai seorang ASN, saya harus beretika atau menjadi contoh yang baik itu kepada atasan, rekan kerja, orang tua siswa, dan terutama kepada siswa atau anak didik kita dalam hal tingkah laku maupun perbuatan kita. Dan yang terakhir, L, yaitu loyal. Sebagai seorang ASN, saya harus bersikap loyal atau setia, yaitu merujuk dan berlandaskan kepada Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, serta berpegang teguh pada nilai-nilai bela negara. Semoga dengan adanya personal branding dari dalam diri ASN menjadikan kita sebagai seorang ASN yang berkarakter baik. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.